Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Firman Tuhan Markus 5 ayat 25-34, Yakobus 2 ayat 26, Roma 10 ayat 17. Merasa putus asa memang tidak menyenangkan. Mungkin saudara pernah mengalaminya. Saya masih ingat ketika sakit batuk sampai hampir 6 bulan. Padahal sudah ke dokter, termasuk dokter ahli paru-paru, dan sudah dilakukan bermacam-macam pemeriksaan, tetapi tidak sembuh. Wanita dalam bacaan kita hari ini mengalami sakit pendarahan dan sudah berobat kemana-mana sampai kehabisan harta, tetapi sakitnya tidak sembuh-sembuh selama 12 tahun. Awalnya mungkin hanya fisiknya yang lemah, tetapi lama-kelamaan pasti semangatnya juga patah. Apalagi penyakitnya semakin parah. Tidak terbayangkan bagaimana penderitaan tubuh dan batin wanita ini. Ketika uang tidak bisa membeli harapan, ketika tabib paling hebat tidak bisa menyembuhkan, ketika semua usaha manusia sia-sia, berita tentang Tuhan Yesus sampai ke telinga si ibu yang sakit ini. Zaman dulu mungkin berita disebarkan dari mulut ke mulut bahwa di kampung tetangga Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh-roh jahat. Dan wanita ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Markus 5 ayat 27. Apakah saudara sudah mendengar berita baik tentang Yesus? Iman timbul dari pendengaran. Iman di dalam Tuhan bukan bersumber dari diri kita dan juga bukan dari kekuatan manusia, tetapi dari Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Ada orang ke gereja tetapi tidak mendengar firman Tuhan. Ada juga yang membaca Alkitab tetapi tidak mendengar dengan sungguh-sungguh karena hatinya jauh dari Tuhan. Sehingga firman Tuhan berlalu begitu saja dan tidak membuahkan iman di hati orang ini. Ibu ini menyimak berita tentang Tuhan Yesus. Dan sepertinya ibu ini mendengar berulang-ulang. Saya membayangkan setiap kali ada yang datang memberitakan kabar tentang Yesus, hati ibu ini semakin yakin bahwa Yesus bukan manusia biasa. Sehingga dengan yakin ia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Markus 5 ayat 28. Iman ibu ini sudah bertumbuh dari mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus. Walaupun saat itu dia belum bertemu Yesus dan belum mengalami kesembuhan fisik. Iman membuahkan keberanian. Yesus adalah sang kehidupan. Yohanes 14 ayat 6. Beriman di dalam Yesus membuat seseorang menjadi hidup, bersemangat, dan memiliki keberanian menghadapi tantangan. Sebagai wanita di zaman dulu tidak mudah karena masyarakat menilai wanita sebagai pihak yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Tetapi iman di dalam Yesus memberikan wanita ini kekuatan dan keberanian untuk berdesak-desakan melewati murid-murid Yesus yang adalah laki-laki. Di mana ada Yesus, pasti di situ banyak orang berbondong-bondong. Mungkin ada saat-saat tertentu ketika melihat tantangan yang harus ia lewati, wanita ini mungkin tergoda untuk menyerah dan pasrah. Tetapi imannya terus bekerja, memberikan ia semangat untuk terus berusaha sampai ia berhasil menyentuh jubah Yesus. Iman membuahkan keselamatan. Iman bukan sumber tetapi sarana yang olehnya Tuhan mengalirkan kuasanya. Karena Yesus adalah sang kehidupan, iman di dalam Yesus membuahkan kehidupan kekal. Imannya kepada Yesus mendorong wanita ini menyentuh jubah Yesus.
Dan ketika tangannya menyentuh jubah Yesus, seketika itu juga ada kuasa mengalir dari Yesus ke tubuhnya. Inilah yang terjadi di dalam rohani orang yang percaya kepada Yesus. Ada kuasa dari Tuhan mengalir ke dalam hati orang percaya. Apakah saudara mengalami ada kuasa Tuhan bekerja di dalam hati saudara? Satu hal yang luar biasa terjadi pada wanita ini. Ia tidak lagi hanya mendengar berita tentang Tuhan Yesus, tetapi ia mengalami sendiri. Ia merasakan ada kuasa yang menghentikan pendarahannya, dan tubuhnya menjadi sembuh. Ketika seseorang mengalami Tuhan, kehadiran Tuhan membuat orang itu menyadari akan dua hal, yaitu akan kebesaran Tuhan dan keberadaan dirinya sebagai orang berdosa di hadapan Tuhan. Saya pernah mendaki Gunung Agung di Bali, dan ketika saya berada di puncak melihat lava yang mendidih saat itu, saya merasa begitu kecil dibandingkan kebesaran gunung itu. Dan ada rasa gentar di hati saya. Padahal saya dan Gunung Agung sama-sama ciptaan Tuhan. Apalagi ketika seseorang mengalami kebesaran Tuhan yang adalah penciptanya. Yesus adalah manusia dan Yesus juga adalah Tuhan. Ketika seseorang bersentuhan dengan ketuhanan Yesus, orang itu pasti bereaksi ketakutan dan menyembah Yesus. Saya percaya itulah yang terjadi dengan wanita ini. Dia menyadari dosanya, gemetar dan tersungkur di depan Yesus. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang tidak terduga merubah segalanya. Wanita ini bukan saja mengalami kesembuhan secara fisik, tetapi juga kesembuhan rohani karena dosanya diampuni.